Akhirnya, ini dia adalah Redmi 17. Sesuai permintaan sebagian kalian, akhirnya kita akan lakukan unboxingnya. Dan jujur, waktu kita dengar harganya, memang kita nggak bisa komen ya guys. Karena kalau pakai standar tahun lalu, ini jelas overpriced. Tapi mengingat sekarang harga RAM, harga storage semakin ditunda beli smartphone-nya, semakin naik, ya keputusan Xiaomi ini tuh bisa jadi mungkin ini adalah keputusan yang berat sih untuk kasih harga segini. Tapi dengan konfigurasi tertingginya 6256 ya guys. Padahal di Redmi sebelumnya, Redmi 15 kita belum sempat review ya Redmi 15, cuma dulu waktu pertama kali launch itu masih ada 8256, itu pun di 2 jutaan ya guys. Dan ini udah di 3 juta ke 4 juta. Dan kita sambil buka saja. Di sini tentunya dia ada beberapa upgrade ya. Di sini yang pasti ada baterainya yang besar, 7500, kalau sebelumnya 7000 kalau nggak salah. 45 watt, terus kemudian ada perlindungan Corning Gorilla Glass ya. Itu masih oke lah untuk kompensasi dari speknya. Tapi apakah speknya itu memang bagus? Ini kita sambil buka ya. Ini warnanya cakep juga ya, warna purple ya. Kalau di sini tulisannya warna purple. Dan di sini kita mau lihat kelengkapannya. Kalian akan dapat kepala charger 45 watt ya. Di sini ada USB A, USB-C. Kemudian di sini kosong. Terus di sini kalian akan SIM card ejector Redmi 17. Terima kasih. Terus di sini kita akan dapat case ya. Kita mau lihat seberapa di case-nya, soft case. Dan kita bereskan dulu baru kita fokus ke smartphone-nya. Oke, kita fokus ke smartphone-nya. Kalau kita lihat secara desain, ini tampilannya termasuk ya lumayan fresh ya. Dan ini dia tidak fingerprint magnet, bagian belakangnya bagus ya. Materialnya, feels-nya ini kayak memang di kelas harga ya 2-3 jutaan sih. Maksudnya untuk dibandingkan tahun lalu, material kelas harga 3 jutaan ini terus termasuk bagus. Terus kemudian bagian atas ada speaker. Speakernya stereo ya, ada dual speaker. Ada jack di atas, wow. Kemudian bagian kanan ada volume up, volume down, tombol power sekaligus fingerprint. Bagian bawah ada USB Type-C, ada mikrofon, ada SIM tray. Kita coba keluarkan untuk SIM tray-nya. Harusnya dia ada slot micro SD slot-nya. Karena ya zaman sekarang ini penting ya. Tapi di sini slot SIM card-nya dia 2 SIM card hybrid ya. Jadi kalian harus memilih. Untungnya base storage-nya dia bukan dari 64 tapi dari 128 GB ya. Dan ini layarnya 6,9 inch, lumayan ini ya, lumayan besar. Tapi ya kita coba lihat spesifikasinya, nanti kita akan tunjukkan kepada kalian untuk benchmark-nya maupun beberapa tes gaming-nya untuk preview awal. Tapi untuk first impression ya memang ini pasti akan terasa sangat mahal kalau kita bandingkan sama keluaran tahun lalu, bahkan sama awal tahun kemarin ya. Dan kita lihat dulu nanti perkembangannya akan seperti apa. Semoga akhir tahun nggak semakin parah ya harganya ya. Kita setup dulu ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google Account dan kita juga sudah tes beberapa gaming. Dan kita mau lihat terlebih dahulu spesifikasi dari smartphone ini ya. Kita lihat dari aplikasi Idea 64 terlebih dahulu. Kita mau lihat secara sistemnya. Di sini dia RAM-nya 6 GB ya, sisanya 3 GB-an, kemudian storage-nya 256 ya. Untuk varian tertingginya ya, di sini dia Bluetooth-nya masih menggunakan 5.0. Jadi menggunakan MediaTek Helio di sini G91, tapi ya MediaTek G85 sebenarnya plus minus hampir sama. Layarnya IPS HD Plus 120 Hz, tapi nanti kita akan coba waktu review kita akan tes untuk brightness-nya seperti apa. Baterainya 7500 mAh. Tadi sih waktu kita uji coba gaming sih termasuk irit ya untuk baterainya. Kemudian Android-nya Android 16, security 1 Juni 2026. Kameranya 13 untuk kamera belakang, kamera depan 8 ya. Terus udah kita mau tes untuk multitouch-nya, kita mau coba di 10 titik ya, masih nice ya 10 titik. Kemudian di dev check kita mau memastikan sekali lagi untuk secara dev check. Di sini Redmi 17 ya, kemudian G85 ya, sebenarnya sama sih plus minus 120 Hz, LPDDR4X, kemudian di sini dia MIDI support. Dia sudah ada fingerprint, ada face detection, ada NFC, tidak ada inframerah. Ya ini dikurangi juga inframerah ya, padahal sayang banget udah di harga segini ya. GPS, dia ada, Wi-Fi-nya dia L1. Terus kemudian kita mau lihat kamera 2 prop-nya, dia level 3. Ya di level 3, ini mungkin terlalu terang ya buat kalian juga. Kita mau pastikan sekali lagi device info HW juga. Di sini storage-nya pasti eMMC karena prosesornya hanya mendukung eMMC aja ya. Terus di sini kita mau lihatnya tuh di sisi
kameranya ya. Di sini pakai Sony IMX852. Wow, nice. Untuk kamera belakang masih lumayan ya, sensornya lumayan oke. Kamera depan Galaxy Core 8 megapiksel ya. Terus sensornya di sini gyroscope tidak ada, magnet masih ada, proximity ada, tapi di harga segini nggak ada gyroscope, itu agak sayang sih. Ya, lagi-lagi kita nggak tahu ya pertimbangan Xiaomi seperti apa. Di sini Wi-Fi-nya Wi-Fi 5. Ya, terus kita tes Antutu Benchmark 10 ya. Di sini Antutu Benchmark 10 dapat di 252.000. Kalau di Antutu versi 11 itu harusnya di 350.000, 330.000 sampai 350.000 lah, kurang lebih ya. Tapi di Antutu 10 dapat 252.000. Kameranya sendiri di sini dia kita mau tunjukkan mana kayak ada modenya, ada apa saja di sini. Dia ada kameranya 1-2 kali cropping. Ada videonya dia juga maksimal di 1080p 30 fps, ada Pro. Di sini ada mode 50 megapiksel tapi tidak ada RAW, tapi ya wajar sih untuk kelas entry ya sekarang ya. Ada portrait, ada night, ada more, ultra HD, dual video masih ada. Wow. Oke. Terus tadi kita sudah uji coba 3 game. Kita sudah install semua game yang kita akan uji coba, tapi kita baru coba 3 game di sini. Kita coba game Mobile Legends di sini ya medium high di 55,5 fps. Ini masih belum stabil, wajar. Chipsetnya PUBG di 39,3 fps. Ini masih lumayan oke. Terus Free Fire di sini di 54,2 fps juga kurang stabil ya. Tapi baterainya termasuk irit loh untuk first impression-nya. Habis ini kita tes speaker, habis itu kita masuk ke closing ya guys. Oke guys, gimana untuk kualitas speakernya? Kita agak surprise untuk Redmi bisa kualitas speakernya termasuk oke loh di kelas harganya saat ini ya. Ya mungkin ini satu hal yang dilebihkan oleh Xiaomi ya, selain dari sisi baterai yang dibesarin, kemudian speakernya lebih oke karena berkat stereo speaker juga. Cuma memang ya tadi catatannya lumayan banyak ya, performance turun, kemudian juga dari tipe storage juga, kemudian dari sisi resolusi layar, dan tidak ada inframerah juga. Ya, jujur kita agak berat sih untuk lihat spesifikasinya di harganya ini. Jujur kalau bisa kalian bilang ini overpriced, ya kita juga merasa hal yang sama sih kalau kita bandingkan dengan keluaran tahun lalu atau awal tahun kemarin. Tapi kita belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan kalau kita menggunakan harian ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di video review. Kira-kira setelah kita gunakan, apakah ekspektasi kita salah? Karena memang waktu first impression waktu kita gunakan tadi di awal memang ada lag-lagnya juga, agak lama juga setup di awalnya yang memang jadi catatan karena performance-nya memang downgrade. Tapi ya kembali lagi, untuk saat ini kita masih belum bisa menyimpulkan 100% apakah ini HP nggak worth it ya. Tapi kita akan bahas lebih lengkapnya di video review. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.